Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat berkumpul dalam pembuatan proyek dan video ini. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Yuda Putra Pratama, dengan NIM 2030803099, ada saudari Weli Saputri dengan NIM 2030803112, dan juga ada saudari Sila Anggara Azara dengan NIM 2030803128. Nah, di sini kami mendapat tugas dan proyek dari mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi, dan dengan materi yang kami pilih yaitu analisis infrastruktur teknologi perusahaan Bank Indonesia. Dan juga tidak lupa kami berterima kasih dengan dosen pengampunya, Ibu Dr. Feni Purwani, MKOM. Dengannya lah kami dapat membuat video ini, dan terima kasih juga untuk Ibu Feni yang telah memperbolehkan kami untuk membuat proyek dan video ini juga. Oke, di sini ada beberapa materi, yaitu ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, ada analisis SWOT, dan juga rekomendasi dan kesimpulan. Nah, dari itu kami akan membagi materi-materinya yang akan kami bacakan. Yang pertama itu ada pendahuluan dan metode penelitian akan dibacakan oleh Saudari Feli Saputri, dan hasil dan pembahasan itu saya sendiri akan membacakannya. Dan untuk yang analisis SWOT, kesimpulan dan rekomendasi akan dibacakan oleh Saudari Sila Anggra Azara. Oke, tanpa berbasa-basi, materi dan penyampaian presentasinya akan kita mulai. Untuk itu, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Weli Saputri. Untuk Saudari Weli Saputri, dipersilakan untuk membaca dan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan membahas materi selanjutnya. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dengan satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Adapun visi misi dari Bank Indonesia. Visi menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Selanjutnya itu ada misi. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Yang terakhir itu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Adapun tujuan dan tugas dari Bank Indonesia.
Yang pertama itu tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir itu stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia selaku bank sentral memainkan peran sentral dalam mendukung perkembangan pasar keuangan dan perekonomian suatu negara. Dalam mendukung perannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini terus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi atau TI yang inovatif. Salah satu infrastruktur yang telah dikembangkan adalah BI PAS atau Bank Indonesia Funds Transfer System yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional. BI PAS bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran retail secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Pengembangan BI PAS dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat, atau real-time, dan tersedia secara terus-menerus. Nah, saat ini, ketersediaan layanan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI masih terbatas oleh waktu layanan sesuai Windows Time dan dana efektif yang belum real-time, serta keterbatasan kanal pembayaran. Hal ini pada akhirnya mengurangi kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara non-tunai. Nah, dengan adanya BI FAS, diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran retail nasional dan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional yang sudah ada. Analisis infrastruktur teknologi informasi TI di perusahaan ini, yaitu perusahaan Bank Indonesia ini menjadi sangat penting. Dengan melakukan analisis ini, dapat memahami bagaimana perusahaan ini memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem keamanan untuk mendukung operasional dari perusahaan tersebut. Infrastruktur TI yang kokoh dan handal dapat meningkatkan efisiensi proses perusahaan, manajemen data, serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis infrastruktur teknologi informasi perusahaan Bank Indonesia atau BI secara mendalam. Yang kedua itu data yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan pengamatan terhadap infrastruktur teknologi informasi perusahaan dari Bank Indonesia. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan BI, seperti laporan keuangan, dokumen kebijakan, dan dokumentasi infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada. Yang ketiga itu teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, melalui observasi, yaitu dilakukan pengamatan langsung terhadap infrastruktur teknologi informasi perusahaan BI untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem dan komponennya. Yang kedua itu melalui wawancara, dilakukan wawancara dengan pihak terkait di perusahaan Bank Indonesia seperti manajer
teknologi informasi, pengembangan sistem, dan pengguna sistem untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga itu melalui studi dokumen. Dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen internal perusahaan Bank Indonesia seperti laporan keuangan, kebijakan, dan dokumentasi infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada. Selanjutnya itu melalui alat dan sumber daya yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat dan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama itu perangkat keras, yaitu laptop atau komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua perangkat lunak, yaitu aplikasi analisis data seperti spreadsheet, aplikasi visualisasi data, dan perangkat lunak BI. Yang ketiga itu sumber daya manusia, yaitu mahasiswa peneliti, pihak terkait di perusahaan BI, dan dosen pembimbing. Selanjutnya itu proses analisis data. Proses analisis data dilakukan secara terstruktur dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data primer dan data sekunder. Yang kedua, organisasi dan penyusunan data agar dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, analisis deskriptif terhadap data yang telah terkumpul. Yang keempat, interpretasi dan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Selanjutnya itu Business Process Modeling Notation atau BPMN. BPMN merupakan singkatan dari Business Process Modeling Notation, representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. BPMN bisa dibilang merupakan flowchart dan standarisasi notasi. Pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN memberikan kelebihan peluang tereksekusi lebih baik dibandingkan dengan flowchart biasa, baik SOP tersebut dilaksanakan secara manual ataupun dengan membangun sistem atau aplikasi. Berikut BPMN dari pembuatan rekening baru. Yang pertama itu dimulai dengan pemohon mengambil nomor antrian, selanjutnya pemohon mengisi form dan persyaratan pembuatan rekening baru, lalu di sini pemohon memilih jenis rekening yaitu Britama, BRI Junior, dan Simpedes. Selanjutnya, pemohon menyerahkan form pembuatan rekening baru kepada customer service dan customer service menerima form pembuatan rekening baru. Selanjutnya, customer service mengentri data nasabah baru dan pemohon membayar setoran awal pembuatan rekening. Lalu di sini teller menerima setoran awal dari pemohon dan teller juga mengentri data setoran awal. Selanjutnya, teller mencetak bukti setoran awal dan pemohon menerima bukti setoran awal, lalu customer service menyerahkan buku rekening dan pemohon menerima buku rekening. Selesai. Nah, baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Welly yang telah membacakan dan mempresentasikan materi yang pertama. Kita lanjut ke yang materi kedua, yaitu hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Yuda Putra Pratama. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini ada beberapa materi yang bisa kalian lihat di sini, yaitu ada proses bisnis Bank Indonesia itu sendiri, ada analisis TI-nya, infrastruktur TI Bank Indonesia. Yang ketiga ada penerapan bisnis intelijen dalam Bank Indonesia itu sendiri, dan yang keempat ada penerapan bisnis proses model dan nation dalam Bank Indonesia. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke proses bisnis Bank Indonesia. Nah, oke, proses bisnis Bank Indonesia ini melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sentral. Nah, ada beberapa proses bisnis yang umum dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapanya. Yang pertama itu ada kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan moneter ini, Bank Indonesia memiliki peran utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Proses bisnis dalam kebijakan moneter ini meliputi pengumpulan data ekonomi, analisis perumusan kebijakan, dan juga implementasi moneter dan evaluasi. Itu untuk kebijakan moneter nih, karena ada beberapa prosesnya. Kita lanjut lagi ke pengawasan perbankan. Yang kedua itu ya, yang pertama tadi ada kebijakan moneter. Nah, di pengawasan perbankan ini, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. Proses bisnisnya dalam pengawasan perbankan melibatkan evaluasi kepatuhan bank terhadap peraturan, analisis risiko, pengawasan terhadap likuiditas, dan juga kecukupan modal bank, serta pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang melibatkan risiko sistematik. Kita lanjut lagi yang ketiga, ada stabilitas sistem keuangannya. Nah, di Bank Indonesia itu sendiri berperan dalam menjaga stabilitasnya sistem keuangan di Indonesia. Proses bisnisnya terkait stabilitas sistem keuangan meliputi itu ada pemantauan dan analis terhadap risiko sistematik, ada pelaksanaan kebijakan makroprudensial, dan juga penanganan krisis keuangan, dan ada satu lagi adalah kerja sama dengan lembaga dan otoritas keuangan lainnya. Itu tadi stabilitas sistem keuangannya, dan ada pengelolaan mata uang. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini bertanggung jawab besar atas pengelola mata uang di negara, termasuk penerbitannya, pengendaraan, dan juga pemusnahan uang itu sendiri. Proses bisnisnya dalam pengelolaan mata uang ini mencakup percetakan uang, distribusi ke bank-bank komersial, dan juga penanganan uang palsu serta pengaturan kebijakan pembayaran. Nah, yang terakhir ada riset ekonomi. Di riset ekonomi ini, Bank Indonesia melakukan riset ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan moneter dan juga stabilitas sistem keuangan. Proses bisnisnya adalah riset ekonomi melibatkan pengumpulan data dan analis, penyusunan laporan riset dan publikasi, serta diseminasi informasi kepada pihak yang terkait. Nah, itu untuk proses bisnisnya Bank Indonesia. Kita lanjut yang kedua, yaitu yang kedua itu ada analisis infrastruktur TI-nya Bank Indonesia. Nah, di infrastruktur ini Bank Indonesia ada beberapa materinya lagi, yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada dibagi tiga bagian. Yang pertama itu ada deskripsi infrastruktur TI yang ada. Yang kedua ada evaluasi kinerja infrastruktur TI-nya. Yang ketiga ada identifikasi kekuatan dan kelemahan infrastruktur teknologi informasi. Oke, kita masuk ke yang awal dulu ya. Kita masuk ke deskripsi infrastruktur teknologi informasi yang ada. Oke, dalam analisis infrastruktur TI Bank Indonesia ini, ditemukan bahwa perusahaan menggunakan rangkaian infrastruktur yang komprehensif untuk mendukung operasi dan kegiatan bisnisnya. Infrastruktur tersebut mendukung operasi dan kegiatan bisnisnya. Infrastruktur tersebut terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak seperti software, jaringan atau network, dan juga sistem keamanan atau security-nya. Nah, contoh perangkat keras yang digunakan Bank Indonesia ini termasuknya adalah server, komputer klien, perangkat penyimpanan data, dan juga perangkat jaringan. Sementara itu, perangkat lunaknya yang digunakan Bank Indonesia meliputi sistem operasi, basis data, sistem sistem perbankan, dan juga alat-alat analisis data. Dan jaringan yang digunakan untuk cakupnya adalah jaringan lokal seperti LAN, jaringan area luas seperti WAN, dan juga jaringan nirkabel. Selain itu juga untuk keamanannya seperti firewall, enkripsi data, dan kebijakan keamanan juga ditetapkan untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi dari ancaman keamanan. Nah, itu untuk yang deskripsi infrastruktur teknologi yang ada. Kita masuk ke yang kedua, ada evaluasi kinerja infrastruktur teknologi informasi. Nah, di sini dalam melakukan evaluasi kinerja infrastruktur TI-nya, ditemukan bahwa infrastruktur tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung operasional perusahaan.
kinerjanya dapat diukur dari aspek kecepatan, skabilitas, ketersediaan, kehandalan, dan juga keamanan. Misalnya nih, infrastruktur teknologi TI-nya yang tangguh meyakinkan Bank Indonesia untuk memberikan layanan perbankan yang cepat dan responsif kepada nasabahnya. Selain itu juga, skalabilitasnya infrastruktur memungkinkan perusahaan untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis dan volume transaksi yang meningkat seiring waktunya. Oke, itu untuk yang evaluasi ya. Kita lanjut ke identifikasi kekuatan dan kelemahan infrastruktur TI-nya. Nah, di sini untuk identifikasi kekuatannya, Bank Indonesia ditemukan beberapa faktor yang menjadi keunggulan dalam perusahaan Bank Indonesia. Misalnya, adopsi teknologi terbarunya seperti cloud computing dan big data analis memungkinkan Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menganalisis data secara lebih akurat dan mendalam. Selain itu juga, kebijakan keamanan yang kuat dan implementasi protokol keamanan yang ketat menjadi kekuatan dan lain-lainnya. Nah, ada juga untuk meningkatkan sektor perbankan merupakan target utama serangan dari cyber. Oke, itu tadi untuk yang kedua. Bagian kedua itu analis infrastruktur teknologi informasi Bank Indonesia. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah penerapan bisnis intelijen dalam Bank Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa materinya dari penerapan bisnis intelijen dalam Bank Indonesia. Itu ada 3 materi. Yang pertama itu analis lagi, penggunaan bisnis intelijen dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada manfaatnya, implementasi bisnis intelijen dalam organisasi. Dan yang ketiga ada studi kasus penggunaan bisnis intelijen di Bank Indonesia. Kita masuk ke yang awal, analis penggunaan bisnis intelijen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini penerapan bisnis intelijen atau sering dibilang BI dalam Bank Indonesia telah membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Melalui penggunaan bisnis intelijen ini, data dan informasi yang relevan dapat diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk laporan atau juga dashboard yang intuitif. Dengan demikian, manajemen Bank Indonesia dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kinerja perusahaan, tren pasarnya, dan juga kebutuhan pelanggan. Contohnya nih, kita berikan contoh di analisis penggunaan BI dalam proses pengambilan keputusan ini. Dalam proses penggunaannya, bisnis intelligence ini contohnya pengambilan keputusan di Bank Indonesia adalah analis portofolio kreditnya, pemantauan risiko, dan juga identifikasi peluang bisnis baru. Nah, itu untuk yang analisis penggunaan bisnis intelligence dalam proses pengambilan keputusan. Kita masuk ke manfaat implementasinya. Kita masuk ke manfaat implementasi bisnis intelligence dalam organisasi ini. Yang kedua, oke. Untuk manfaatnya, implementasi bisnis intelligence ini dalam Bank Indonesia memberikan manfaat yang signifikan. Yang pertama itu, bisnis intelligence ini yang bisa kita bilang BI, memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam dan kompleks, sehingga dapat mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin terlewatkan jika hanya mengandalkan pengelolaan data manual. Itu yang untuk yang pertama manfaatnya. Untuk yang kedua itu bisnis intelligence ini bisa mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat dalam waktu nyata. Dan yang ketiga, ada bisnis intelligence ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap data dan laporannya. Yang terakhir, bisa kita tambahin lagi manfaat dari bisnis intelligence ini memungkinkan si perusahaan itu sendiri atau Bank Indonesia ini mengoptimalkan sumber daya dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Oke, itu untuk manfaatnya. Dan yang ketiga, kita masuk ke studi kasus penggunaan bisnis intelligence di Bank Indonesia. Nah, sebagai contohnya, kita ambil studi kasus penggunaan bisnis intelligence di Bank Indonesia. Perusahaan Bank Indonesia ini telah mengimplementasikan sistem bisnis intelligence untuk meningkatkan pemantauan risiko dan deteksi kecurangan.
Dengan menggunakan algoritma analitik yang canggih, bisnis intelijen dapat menganalisis pola transaksi yang mencurigakan, mendeteksi potensi kecurangan, mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dalam hasil implementasi ini, Bank Indonesia berhasil mengurangi resiko kecurangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, itu untuk studi kasus penggunaan bisnis intelijen Bank Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke penerapan bisnis proses model and nation dalam Bank Indonesia. Seperti materi-materi yang sebelumnya tadi, di sini ada 3 bagian lagi, yaitu ada identifikasi analisis proses bisnis yang ada juga. Ada yang kedua ada perancangan proses bisnis dengan menggunakan BPMN. Dan yang ketiga ada evaluasi dan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Kita masuk lagi ke yang pertama, yaitu identifikasi dan analisis proses bisnis yang ada. Nah, dalam penerapan bisnis proses model dan nation atau sering dibilang BPMN ini di Bank Indonesia, proses bisnisnya ada proses bisnisnya yang ada diidentifikasi dan juga dianalisis secara rinci. Nah, langkah-langkah BPMN ini dilakukan untuk memahami alur kerja yang ada dan menentukan area-area yang dapat ditingkatkan melalui pemodelan proses bisnis. Kita berikan contohnya, seperti proses bisnis yang diidentifikasi di Bank Indonesia meliputi pembuatan rekening. Nah, di materi pertama itu udah dijelasin tuh oleh saudari Eli BPMN-nya, itu cara proses-proses pembuatan rekeningnya. Nah, yang kedua ada penyelesaian transaksi, pengelolaan risiko, dan juga penanganan keluhan pelanggan. Itu untuk identifikasi dan analisis proses bisnis yang ada. Lanjut ke yang kedua, itu adalah perancangan proses bisnis dengan menggunakan BPMN. Nah, setelah identifikasi dan analisis bisnis yang ada, proses bisnis yang ada, Bank Indonesia melakukan perancangan ulang bisnis menggunakan BPMN. Saya bahas lagi, BPMN di sini adalah notasi standar yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan interaksi antara proses bisnis, aktor, dan juga sistem dalam suatu organisasi. Melalui proses pemodelan bisnis menggunakan BPMN ini, Bank Indonesia dapat memvisualisasikan dan mengkomunikasikan proses bisnis dengan lebih jelas dan terstruktur. Contohnya, dari proses bisnis dengan menggunakan BPMN ini adalah pembuatan diagram alur kerja seperti workflow untuk proses persetujuan kredit. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga ada evaluasi dan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Setelah perancangan proses bisnis menggunakan BPMN, nah kita ke evaluasi. Bank Indonesia ini melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang telah diperbaiki. Evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan kinerja proses bisnis sebelumnya dan setelah perbaikannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasinya, rekomendasi perbaikan diberikan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas proses bisnis yang lebih lanjut. Misal, pengguna otomatisasi atau integrasi sistem untuk mengurangi waktu dan biaya dalam proses bisnis tertentu. Nah, oke, itu dia dari materi hasil dan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi. Untuk itu, saya akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah materi analisis SWOT. Untuk itu, saya lanjutkan ke Saudari Sila. Untuk Saudari Sila dipersilakan untuk menyampaikan dan membaca atau mempresentasikan materi analisis SWOT dan lain-lain. Untuk Saudari Sila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi analisis SWOT pada perusahaan Bank Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Adapun isi dari analisis SWOT yaitu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, untuk kekuatan pada
perusahaan Bank Indonesia. Yang pertama adalah peran sentral dalam ekonomi. Jadi, Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, termasuk pengendalian inflasi, menjaga stabilitas mata uang, dan mengelola sistem keuangan negara. Yang kedua, stabilitas keuangan. Bank Indonesia memiliki kekuatan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, termasuk melalui pengawasan, perbankan yang ketat dan kebijakan yang ditetapkan oleh mencegah resiko sistematik. Yang ketiga, cadangan devisa yang kuat. Jadi, Bank Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat yang membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memberikan kepercayaan kepada pasar internasional. Yang keempat, kredibilitas tinggi. Bank Indonesia telah membangun kredibilitas yang tinggi di tingkat nasional dan internasional sebagai lembaga yang independen dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Untuk kelemahannya tersendiri, Bank Indonesia yang pertama, tingkat ketergantungan. Jadi Bank Indonesia menjadi menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi volatilitas global dan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, penetrasi keuangan terbatas. Jadi, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, masih ada sebagai masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh Bank Indonesia. Untuk peluang pada perusahaan Bank Indonesia, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memiliki peluang untuk mendukung pengembangan sektor keuangan dan memberikan lebih banyak layanan pada produk yang inovatif. Yang kedua, digitalisasi dan teknologi keuangan. Perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi Bank Indonesia untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan berbasis teknologi, seperti pembayaran, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Yang ketiga, peran dalam pembangunan berkelanjutan. Bank Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan keuangan hijau dan dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Untuk ancaman pada perusahaan Bank Indonesia, yang pertama, ketidakpastian ekonomi global. Jadi, ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia, sehingga menantang peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menjadi ancaman jika Bank Indonesia tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan tetap relevan dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang kompetitif. Yang ketiga, risiko keamanan cyber, sering dengan meningkatnya pengguna. Nah, setelah membahas tentang analisis SWOT ini, kami mempunyai sebuah rekomendasi untuk Bank Indonesia. Yang pertama, BI Fast merupakan infrastruktur dari Bank Indonesia yang merupakan sebuah sistem pembayaran online. Mengingat sistem informasi semakin berkembang, membuat tantangan tersendiri bagi perusahaan Bank Indonesia dalam mengatasi error yang sering terjadi pada sistem ini, seperti error dalam transaksi yang berskala besar, uang belum masuk pada saldo sudah berkurang, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan sistem keuangan. Bank Indonesia perlu mendorong pengembangan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan inovatif. Rekomendasi meliputi dukungan terhadap
perkembangan fintech, regulasi yang mendukung inovasi keuangan, pengembangan infrastruktur pembayaran yang modern, serta pendekatan kolaboratif dengan sektor swasta untuk mendorong inklusi keuangan. Adapun kesimpulan yang berdasarkan analisis infrastruktur teknologi informasi perusahaan Bank Indonesia serta penerapan bisnis inteligensi dan BPMN, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan melalui penerapan teknologi informasi yang canggih, infrastruktur teknologi informasi yang kuat, dan integrasi secara baik memungkinkan Bank Indonesia untuk mengelola data secara efektif, menganalisis informasi yang relevan, dan memperbaiki proses bisnis. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Yuda. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Sila yang telah menyampaikan materi tentang analisis SWOT-nya. Maka dari itu, berakhirlah sudah materi dan juga presentasi kami pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang teman-teman yang mau ditanyakan, bisa itu ke email saya. Di situ ada tertera dan juga ada WhatsApp saya bagi teman-teman yang mau bertanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan dan proyek kali ini. Kalau ada salah kata dan salah perbuatan dan juga salah ucapan, kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.